Jadi DP 0 rupiah itu memudahkan untuk pengurangan DP-nya yang biasanya memang berat untuk membayar DP yang besar. Iya, jadi selama ini kita dari proses perbankan itu banyak fokusnya untuk orang-orang yang kerja di sektor formal. Sedangkan teman-teman kita anak-anak muda khususnya yang kerja di sektor non formal itu kurang diperhatikan. Mereka selama ini sulit untuk mendapatkan proses itu. Jadi itu yang mau kita perhatikan ke depan sih. Jadi dan juga proses di perbankan ini aturan yang dari pemerintah itu akan kita sesuaikan supaya teman-teman kita itu bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk bisa mendapatkan KPR dan merubah stigma KPR dari kapan punya rumah jadi keluarga punya rumah nanti ke depan. Pengennya seperti itu. Tapi kan sebelumnya pernah ada program DP 0 rupiah yang membedakan itu dengan kemudahan KPR. Sekarang apa? Iya. Jadi DP 0 rupiah itu kan memang bisa saja kita ejawantahkan ke skala nasional. Jadi DP 0 rupiah itu memudahkan untuk pengurangan DP-nya yang biasanya memang berat untuk membayar DP yang besar dinolkan dengan bantuan dari pemerintah. Nantinya memang bisa dielaborasi, kita akan masih kaji lagi ke depan, tapi yang pasti perhatian dan keadilan terhadap teman-teman kita yang selama ini belum bisa mendapatkan akses KPR yang baik dengan teman-teman yang bekerja di sektor non formal itu yang memang jadi perhatian khusus kita tuh. Ini kemudahannya ke rumah untuk tapak atau ke rumah atas rusun gitu? Ini kan masalah skema pembayaran ya, jadi memang nanti diserahkan ke masing-masing personnya. Tapi memang skema pembayarannya kita atur seperti itu, skema KPR. Mas untuk bang, ini kan pose di surat suaranya Mas Imin kan sama gitu ya dengan yang Pilgub 2015 kemarin. Itu ada maksud sendiri nggak? Apa mungkin ingin mengulang kemenangan atau seperti apa? Iya, itu memang kan Mas Anies ini sangat mengerti tentang sejarah dan itu adalah apa? Oh ya. Memang saat Pak Anies ini memang kan selalu concern terhadap sejarah. Beliau melihat sekali bagaimana sejarahnya Bung Karno memperkenalkan salam merdeka. Nah, itu memang salam merdeka memang melambangkan semangat dari pasangan Amin ini untuk bisa memenangkan Pilpres ini. Itu sih. Jadi kita mau mengangkat kembali sejarah dan memperkenalkan lagi dengan cara seperti itu. Mas, untuk komitmen Pak Anies terhadap keberagaman umat beragama bagaimana, khususnya untuk izin rumah ibadah? Rumah ibadah. Kalau masalah komitmen Mas Anies terhadap rumah ibadah itu nggak bisa dipungkiri lagi ya Mas. Fakta udah berbicara di Jakarta dan bahkan banyak sekali orang-orang sudah berbicara di pengalamannya di Jakarta bagaimana gereja mendapatkan izin IMB, bahkan juga mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI yang memang udah puluhan tahun mungkin IMB-nya nggak keluar. Begitu juga dengan umat Hindu yang selama ini nggak punya tempat kremasi. Di Jakarta hari ini pada saat zaman Mas Anies akhirnya pertama kali punya tempat kremasi yang gratis difasilitasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi dari track record itu bisa dilihat sendiri dan zamannya Mas Anies pada saat itu nggak ada tuh kericuhan atau konflik antar umat beragama gitu dan memang semuanya teduh dan aman gitu loh. Jadi ya hal itu akan kita bawa ke skala nasional karena pendekatannya sesuai. Pendekatannya dengan ikut merangkul siapapun dari yang paling kiri sampai yang paling kanan semua Mas Anies temui, ajak bicara dan dirangkul bareng-bareng. Gitu sih. Mas, ini kan kemarin pernyataannya Gus Imin soal kalau misalnya Amin kalah, maka Indonesia ini disebut berada di ambang kehancuran. Nah, ini direspon oleh tim pemenangan dari paslon lain yang menyebut bahwa ungkapan ini terkesan sombong. Nah, tanggapan dari Mas bagaimana? Saya belum tanya ke Caimin, nanti coba saya cek lagi deh. Gitu sih. Oke. Terus lagi Mas untuk persiapan debat yang pertama di tengah Desember itu tanggal 12 ya. Kalau udah disampaikan dari KPU konsepnya akan seperti apa yang ditawarkan untuk paslon ini? Konsep debat dari itu. KPU sendiri kami belum dengar konsepnya ya, debatnya seperti apa, tapi kita baru dapat dari tanggalnya aja. Tapi kami sih berharap nanti debatnya bisa sesuai dengan debat-debat yang pernah ada dan kalau bisa ya audiensnya diperluas di TV dan media lain. Tapi ya di lokasi kalau bisa memang baiknya banyak dan atau di dalam ruangan ya bisa terbatas supaya lebih kondusif ya. Karena kita kan mau menjaga kondusivitas diskusi, di luar ruangan mungkin bisa diperbanyak, nggak masalah.
Itu sih dari kami. Kalau dari timnas lebih mengharapkan kayak gimana? Apakah langsung capres cawapres lawan capres cawapres? Apa capres sendiri dipisah? Apa cawapres sendiri dipisah? Kita berharap dibagi ya. Mungkin pertemuan pertama capres cawapres, pertemuan kedua bisa capres capres, pertemuan selanjutnya cawapres cawapres gitu. Selanjutnya capres cawapres lagi bergabung bersama. Harapannya di mix ya. Mas, dari timnas Amin ini menyiapkan tim khusus nggak untuk tim debatnya ini? Oh iya. Siapa sih orangnya? Ya, sesuai yang ada di deputi sebenarnya sudah ada orang-orang berpikir untuk substansi dan hari ini teman-teman semua sedang meeting untuk membicarakan soal substansi dan cara debat kita sebaiknya seperti apa. Hari ini sedang dirapatkan untuk hal ini. Itu personil siapa-siapa aja Mas? Kita nggak bisa share, tapi yang pasti ya beberapa yang ada di deputi, beberapa yang ada juga di timnas ya, sudah di deputi timnas. Fokus kampanye tim Amin pada minggu pertama ini kemana aja sih? Kemarin kan kita sudah di minggu pertama kemarin sudah ke Jakarta, kita muter di Jakarta, Bogor, Pak Anies sudah naik KRL, mendengar banyak sekali aspirasi pengguna KRL. Lalu kita juga sudah ke Bandung kemarin. Di Bandung kami juga bertemu dengan pekerja koperasi susu, bertemu juga dengan konstituen di sana dan juga bertemu dengan anak muda lewat program namanya Desak Anies. Teman-teman mungkin udah dengar semua banyak kemarin. Desak Anies dan memang antusiasmenya luar biasa. Kami menyediakan kursi 350, tapi yang hadir 1.200 orang. Itu yang memang jadi terlihat antusiasme anak muda sangat tinggi sekali dan kami membuka pertanyaan seluas-luasnya. Kami mempersilahkan calon kami untuk bisa didebat. Apapun itu, baik pertanyaan tentang program, pertanyaan tentang rekam jejak yang kemarin, baik maupun pertanyaan tentang pribadi. Dan memang sangat cair diskusinya, anak-anak muda sangat antusias untuk mendengarkan dan bertanya. Banyak sekali pertanyaannya. Mulai dari yang tajam sampai yang lembut itu ada semua. Jadi dan ke depan program ini akan kita teruskan di lokasi-lokasi yang lain. Di setiap lokasi kita akan upayakan untuk bisa terus bertemu dengan anak-anak muda, Gen Z dan milenial. Mas, kembali lagi tadi ke soal rencana untuk debat Desember. Banyak sebenarnya kalau belajar di pemilu sebelumnya, format debat ini cuma dianggap sebagai formalitas belaka gitu. Karena kok tidak menggali isunya lebih dalam dan normatif rata-rata jawabannya. Hal itu disebabkan salah satunya karena saat rapat teknis, tim ses terlalu banyak ikut campur, terlalu protektif terhadap calonnya gitu. Nanti apakah hal yang sama akan terjadi pada paslon nomor 1 ini, Mas? Enggak. Maksudnya jangan ditanya soal isu ini, nggak boleh tanya soal isu itu. Ada nggak nanti batasan-batasan seperti itu? Soal isu kami sama sekali tidak ada permasalahan. Kami paslon yang tidak memiliki dosa masa lalu, nggak juga punya masalah di masa lalu. Kami rileks, apapun yang mau ditanyakan, apapun mau dibahas dalam debat, kami hadapi semua. Gitu. Mereka waktu di Bandung, Pak Anies menyinggung soal bakal mengkaji undang-undang IKN mencatat di presiden. Nah, apakah memang isu IKN ini akan dimainkan terus di masa kampanye ini untuk mendongkrak suara paslon Amin? Biasanya memang kalau IKN itu pertanyaan dari publik. Jadi bukan kita yang mau membuat ini menjadi bahan untuk mendongkrak, enggak juga. Tapi memang kita ada yang bertanya, kita respon dan ya jawabannya seperti yang Mas Anies sampaikan bahwa ini memang perlu di-review kembali. Apakah ini sesuai atau tidak dengan kemampuan finansial dari APBN kita. Gitu. Karena kan sampai sekarang belum ada ya investasi asing dari luar yang memang mau investasi di IKN. Nah, kalau di internal koalisi perubahan ini, kan selama ini kita kenal kan cuma PKS saja yang menyuarakan penolakan IKN itu. Partai-partai ini gimana? Iya. Masing-masing partai punya wewenang sendiri karena memang mereka punya visi dan misi dari masing-masing partai. Tapi memang dari Amin secara pasangan capres-cawapres kita masih belum bisa untuk menyampaikan itu. Tapi selama ini Mas Anies sudah menjawab juga kok beberapa hal yang memang itu sudah menjadi undang-undang akan dijalankan dan apabila nantinya memberatkan APBN ya mungkin bisa direview kembali. Jadi tergantung nanti kondisinya di pada saat waktunya nanti. Mas, ini berarti untuk semua yang berstatus program PSN, Prioritas, ya. proyek strategis nasional, Ya. itu juga akan direview kembali seandainya Mas Anies terpilih ya? Nggak cuma IKN gitu? Seperti yang kita sudah sering sampaikan, ada 4 hal yang memang sudah baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, yang sangat tidak baik kita hapuskan, yang belum ada ya kita buat yang baru. Jadi prinsipnya masih sama dengan 4 hal itu sih. Kalau spesifik misalnya terkait soal operasional kereta cepat Jakarta-Bandung itu yang diperkirakan baru untung ratusan tahun kemudian itu kan akan jadi beban juga nih kalau seandainya Mas Anies terpilih jadi presiden itu gimana? Apakah Ya. sudah didiskusikan? Kita lihat ke depan, apabila memang itu memberatkan APBN, kita lihat apakah itu sudah memenuhi asas keadilan.
Kalau belum memenuhi asas keadilan, ternyata memang kita masih punya kebutuhan yang besar untuk pendidikan, kita masih punya kebutuhan yang besar untuk perumahan, kita masih punya kebutuhan besar untuk menekan harga bahan pokok, ya rasanya prioritas-prioritas itu yang memang menjadi prioritas kami ke depan. Karena sesuai dengan visi kami, kita pengen menghadirkan keadilan, gitu sih. Kasih Mas. Siap, tunggu. Soal DPT pemilu 2024 di KPU itu kan dibobol. Nah kemarin kita tanya ke Pak Anies minta Timnas untuk cek dulu. Nah untuk Timnas sendiri apakah sudah menindaklanjuti atau mengecek itu? Ya, masih dalam proses pengecekan, Mbak. Karena kemarin itu kan kita baru-baru aja ya dapat informasinya. Ini sekarang masih didalami sih. Masih didalami karena terlalu dini kalau kita segera merespon, kita perlu mendalami dulu sih seperti apa isunya dan seperti apa fakta yang ada di lapangan. Mendalaminya apakah meningkatkan misalnya apakah Oh iya, di deputi di kedeputian, di Kokep dan di Timnas itu kita punya banyak sekali ahli-ahli IT yang bisa mendalami hal-hal itu sih. Masalah IKN tadi Mas, kan ada pihak yang ingin melanjutkan, yang satu misalnya masih abu-abu. Kenapa Ya. harus tegas saja misalnya menolak gitu? Misalnya nggak? Kami nggak bisa langsung menyatakan seperti itu. Jadi kita lihat dulu Mas, nggak bisa langsung statement menolak karena memang kondisinya ini kan lagi ada banyak sekali penyesuaian. Tapi memang prinsipnya jelas bahwa kami akan memprioritaskan kebutuhan rakyat. Apabila saat itu kebutuhan rakyat memang lebih butuh untuk pendidikan, lebih butuh untuk bahan pokok, ya kita akan utamakan itu. Tapi kita memang masih belum bisa melihat kondisinya saat ini dan ke depan itu seperti apa. Integrasinya kapan kira-kira? Menolak atau menerima? Tunggu tanggal mainnya. Kasih guys. Siap, thank you.